Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk kebaikan Tuhan yang masih bisa kami rasakan di pagi hari ini. Selama seminggu ini kami sudah menjalani hari-hari kami. Setiap hari kami melihat kebaikan Tuhan. Setiap hari kami masih bisa melihat orang-orang yang disayangi. Dan saat ini Tuhan, kami mau mengucap syukur dalam ibadah ini melalui pujian dan penyembahan kami, melalui firman Tuhan, dan kami bersyukur bisa berkumpul di ibadah IBC ini. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silahkan untuk operator untuk memulai ibadah online hari ini. Shalom keluarga IBC, selamat hari Minggu, selamat datang kembali di ibadah IBC hari ini. Senang sekali kita semua bisa bertemu kembali dalam ibadah hari ini. Saya berdoa kiranya kita semua tetap dalam perlindungan dan tuntunan Tuhan. Firman Tuhan hari ini akan dibawakan spesial oleh Bapak Pendeta Ardi Wiryadinata dengan tema Sukacita Sorgawi. Diambil dari Matius 13 ayat 44 sampai dengan 46. Saudara, sebelum kita mulai penyembahan dan pujian, mari kita simak dulu beberapa informasi di IBC Update hari ini. Yang pertama, IBC mengucapkan selamat ulang tahun kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang berulang tahun di minggu ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Update terus kerohanian kita setiap pagi dengan mengakses Embun Sorgawi Renungan Pagi Keluarga IBC yang rilis setiap pukul 5 pagi hari melalui YouTube channel atau WA Group IBC. Bagi IBC Kids, jangan lupa untuk beribadah secara online setiap hari Minggu pukul 8 pagi melalui YouTube channel IBC. Para orang tua diharapkan dapat mendampingi buah hatinya dalam pertumbuhan rohani melalui ibadah online ini. Persembahan dan persepuluhan dapat dimasukkan ke dalam kotak yang sudah tersedia di gereja atau melalui transfer ke nomor rekening yang tertera pada layar Anda. Demikian IBC Update hari ini. Mari kita sama-sama siapkan hati dan pikiran kita untuk bersama-sama menyembah Tuhan, memuji Tuhan, memuliakan nama Tuhan, dan mendengarkan firman Tuhan. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Itu gimana sih tadi ada pesannya? Saya nggak ngerti. Ada pesan apa sih kata Yuda? Biarlah kiranya sukacita yang daripada Tuhan ada dalam setiap kita semuanya. Kita bersyukur bahwa Tuhan selalu ada bagi kita. Dan mari kita mau bernyanyi, kita mau bersorak bagi Tuhan. Sukacita surga. Mari kita mau terima sukacita yang daripada Tuhan. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kasih-Nya taklukan badai yang bergelora. Haleluya. Dalam hatiku takkan hilang kekuatanku. Haleluya. Ku mau bersama
kuasanya, taklukkan badan yang bergelora. Haleluya, kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya, haleluya, kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya, biarlah kasih setia Tuhan, biarlah kuasa Tuhan semakin nyata dalam setiap kehidupan kita. Amin. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita saat ini. Kita mau masuk hadirat Tuhan lebih dalam lagi, dan kita mau siapkan hati untuk menerima firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Nya. Terima kasih Tuhan, siapkan hati kami saat ini Tuhan. Sungguh tiada yang seperti Engkau Tuhan. Engkau yang besar, Engkau yang kudus, Engkau yang mulia Tuhan di mata kami ya Bapa. Anugerah-Mu kepada kami Tuhan, sungguh tiada bandingan ya Bapa. Ajar kami untuk selalu bersyukur Tuhan. Ajar kami untuk selalu semakin setia kepadamu Tuhan, semakin mendekat kepadamu ya Bapa. Haleluya. Kami memuji Engkau Tuhan, kami menyembah Engkau Tuhan, Allah semesta alam ini ya Bapa. Anugerah-Mu kepadaku tak pernah berubah, perbuatan-Mu terlukiskan di dalam hidupku, tercengangku dibuat-Mu, ku kagum padamu. Tak ada hal di hidupku yang luput dari-Mu. Kau indah, Kau mulia, tiada seperti-Mu. Ku ingin hidupku menyenangkan-Mu. Kau terawal dan terakhir Tuhan. Kau terawal dan terakhir, pencipta segalanya. Seluruh bintang pun bersinar oleh ucapan-Mu. Engkau pun mengasihiku, penulis hidupku. Tak henti sedap nafasku, menyembah-Mu selalu. Ku puji, ku sembah, tiada seperti-Mu. Ku ingin hidupku menyenangkan-Mu. Segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembah-Mu. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup. Oh,
pikiran kami untuk menerima firman Tuhan. Dan biarlah itu menjadi berkat makanan rohani bagi kami ya Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Kami persilahkan untuk Pendeta Ardi menyampaikan firman Tuhan. Oke, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Yesus Kristus. Ini suatu kesempatan yang sangat indah, yang sangat istimewa. Kita bisa bersama-sama dan kita bisa beribadah bersama-sama sebagai jemaat Tuhan. Kita juga bisa bermuji Tuhan bersama-sama dan sekarang kita merenungkan firman Tuhan. Pada pagi hari ini kita akan bicara tentang harta, harga, dan hasil ya. Harta, harga, dan hasil. Ya tentu kita kalau kita melihat akhir-akhir ini ya kita ingin ya kalau kita berinvestasi kita ingin harta sebanyak-banyaknya ya. Dunia mengajarkan itu. Kita ingin harta sebanyak-banyaknya dengan menginvestasikan barang atau investasi sekecil-kecilnya. Ya, namun mendapat hasil yang sebesar-besarnya ya. Itu yang diajarkan dunia. Ingin memperoleh harta sebanyak-banyaknya dengan menginvestasikan nilai harga sekecil-kecilnya, namun mendapatkan hasil yang sebesar-besarnya. Nah, tapi kita tahu bahwa itu adalah rumusan dunia. Nah, kita mau melihat rumusan Alkitab seperti apa, rumusan Allah seperti apa. Kita akan melihat nanti dari Matius 13 ayat 44 sampai ayat 46. Namun sebelumnya mari kita bersatu dalam doa, kita persiapkan hati pikiran kita pada Tuhan. Tuhan Allah Bapa kami sungguh berterima kasih dan bersyukur atas kesempatan indah Engkau dapat mengumpulkan kami sebagai gereja-Mu untuk datang menghadap Engkau, menyembah-Mu, membuka hati pikiran kami kepada-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur karena kami telah merasakan anugerah keselamatan yang daripadamu. Kami sadar masih banyak orang di sekeliling kami yang belum mengenal Engkau. Kami siap untuk menjadi alat-Mu, kami siap untuk diubah dan dibentuk terus melalui firman-Mu. Dan karena itu kami membuka hati dan pikiran kami bagi-Mu ya Tuhan. Kiranya firman-Mu dapat berbicara kepada kami secara pribadi dan menuntun langkah-langkah hidup kami. Dalam nama Yesus Kristus kami menaikkan doa kami ini. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ini sebuah kesempatan yang istimewa ya. Hari-hari ini kita beribadah, berjumpa melalui media Zoom ya, melalui internet, dan itu suatu keistimewaan. Saya bersyukur akan hal itu karena ini adalah sebuah anugerah Tuhan. Di tengah-tengah kita tidak bisa berjumpa secara fisik, kita masih dapat berjumpa secara langsung ya. Ini kita berbagi waktu yang sama, ruang yang sama, tapi kita dihubungkan oleh internet. Ya, kita bersyukur dan kita tahu bahwa gereja itu bukanlah gedungnya, gereja itu bukanlah perkumpulan fisiknya, gereja itu bukanlah Zoom room yang bareng-bareng seperti ini, tapi gereja itu adalah kita, Bapak Ibu Saudara-saudara, dan saya dan kita semua sebagai anak-anak Tuhan. Ketika kita bersatu sebagai sesama anak-anak Tuhan, kita adalah gereja. Itu yang perlu kita pahami. Sehingga kalau kita harus berjumpa di gedung, kita harus berjumpa di luar gedung, kita harus berjumpa secara langsung maupun secara virtual, lewat Zoom, lewat apapun juga, kita tetap dipersatukan di dalam hati dan pikiran kita dipersatukan di dalam Kristus karena kita sudah ditebus oleh Yesus Kristus. Sebagai umat tebusan Tuhan, inilah yang menjadi berharga dalam hidup kita. Ketika kita bisa berkumpul bersama-sama, kita memiliki identitas baru di dalam Tuhan. Kita dapat menyebut diri kita anak-anak Allah. Itu sebuah keistimewaan yang luar biasa. Nah, kita akan melihat dari firman Tuhan, sebagaimana kita telah bisa menjadi anak-anak Tuhan, apa yang istimewa, apa pesan yang harus kita beritakan juga, agar lebih banyak lagi keluarga kita pasti suka ya, keluarga besar. Semakin rame, semakin banyak, semakin rame, pasti semua akan senang. Mari kita buka firman Tuhan dalam kitab Matius,
pasal yang ke-13 ayat 44 sampai dengan ayat yang ke-46. Mungkin banyak dari kita yang sudah pernah mendengar atau mungkin sudah mendengar ini berulang-ulang kali, bahkan membacanya. Ya, saya dorong Bapak Ibu Saudara untuk terus membaca firman Tuhan. Setiap hari kita baca firman Tuhan, karena itu adalah kehidupan kita, nafas kita, di mana Tuhan dapat berbicara melalui firman-Nya yang dinyatakan kepada kita. Matius 13 ayat 44 sampai ayat 46. Demikian firman Tuhan. Hal kerajaan surga itu seumpama harta yang terpendam di ladang, yang ditemukan orang, lalu dipendamkannya lagi. Oleh sebab sukacitanya, pergilah ia menjual seluruh miliknya, lalu membeli ladang itu. Demikian pula hal kerajaan surga, itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga, ia pun menjual seluruh miliknya, lalu membeli mutiara itu. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ini adalah perumpamaan yang diberikan Yesus Kristus tentang kerajaan surga. Nah, satu hal yang pertama yang perlu kita ingat ketika kita memahami firman Tuhan ini adalah sebuah perumpamaan. Jadi ini tidak bisa diikuti secara harafiah dan melihat detail-detail yang ditafsirkan satu persatu detailnya ya. Mutiara itu apa, pedagang itu apa, ladang itu apa. Tapi kita harus melihatnya menjadi suatu keseluruhan. Karena perumpamaan itu diberikan oleh Yesus Kristus sebagai cara ia mengajar dan dapat dimengerti oleh pendengarnya pada masa itu. Dan kita perlu mendengar dan memahami apa yang diajarkan oleh perumpamaan ini untuk dapat kita terapkan juga dalam kehidupan kita hari-hari ini. Nah, beberapa hal yang bisa kita pelajari. Yang pertama, kita lihat bahwa perumpamaan ini diberikan oleh Yesus Kristus kepada murid-muridnya dan kepada orang banyak agar mereka lebih mengerti. Khususnya ketika berbicara dalam konteks ini sedang berbicara tentang kerajaan surga. Nah, oleh karena itu Yesus ingin memberikan apa arti kerajaan surga di dalam perumpamaan-perumpamaan sehari-hari. Nah, kalau kita lihat pasal-pasal sebelumnya, ada beberapa kali diulang tentang apa itu kerajaan surga. Dan pada saat ini, nats ini berbicara kerajaan surga seolah-olah dua hal tadi, harta yang terpendam dan juga mutiara yang berharga. Yang kedua yang perlu kita pahami bersama-sama, ya memang penekanannya ini adalah tentang kerajaan surga dan apa arti kerajaan surga itu. Kalau kita simpulkan, kerajaan surga adalah tempat di mana kehendak Tuhan Allah ditaati sepenuhnya. Ya, dari doa Bapa kami kita dapat memahami konsep kerajaan surga yang utuh itu. Ya. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Kita tahu di bumi kehendak Tuhan tidak terjadi seutuhnya. Kalau kita ingat kisah dalam Alkitab, di Fatsal-Fatsal yang pertama, di Kejadian pasal 3, kita diceritakan tentang kejatuhan manusia di Taman Eden. Di mana manusia, Adam dan Hawa waktu itu, lebih memilih untuk tidak mentaati Tuhan dan lebih memilih untuk mendengar bisikan dari si penggoda, dari iblis itu. Sehingga mereka jatuh. Dan sejak itu manusia hidup lebih cenderung untuk mentaati kehendaknya sendiri, bukan mencari kehendak Allah. Bahkan diceritakan, dikisahkan di dalam di dalam sejarah bangsa pilihan, bangsa Israel, betapa banyak umat pilihan Tuhan itu lari daripada Tuhan. Betapa sering umat pilihan Tuhan itu menolak, membangkang, mengeraskan hati secara sengaja. Oleh karena itu, yang kedua kita dapat belajar bahwa ini adalah perumpamaan tentang kerajaan surga, dan kerajaan surga itu menceritakan tentang tempat, suasana di mana kehendak Tuhan itu terjadi sepenuhnya dan seutuhnya. Dan ini melihat juga bahwa di kondisi dunia kita sekarang itu belum terjadi dan tidak terjadi. Hanya orang-orang yang memiliki Yesus Kristus dapat mengenal siapa Dia dan menjadikan Tuhan, Yesus Kristus adalah Tuhan yang diikuti seutuhnya. Yang berikutnya, yang ketiga kita bisa melihat ya, bahwa dalam perumpamaan ini hal kerajaan surga digambarkan untuk memiliki sifat. Ya. Yang pertama, sifat dari kerajaan surga
itu adalah lebih berharga dibandingkan apapun juga dalam kehidupan kita. Ini yang diajarkan oleh Yesus Kristus. Kerajaan surga itu paling berharga. Dibanding apapun juga, di dalam hidup kita tidak ada yang lebih berharga daripada jaminan untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Yang kedua, sifat dari kerajaan surga ini sepadan untuk kita korbankan segala sesuatu yang kita miliki yang ada pada kita. Jelas sekali dari dua perumpamaan tadi, bahwa kerajaan surga untuk memperoleh yang paling berharga, untuk memperoleh kerajaan surga itu sepadan untuk kita mengorbankan segala sesuatu yang ada pada kita untuk diberikan untuk memperoleh kerajaan surga itu. Dan sifat yang ketiga dari kerajaan surga dalam perumpamaan ini, Yesus mengajarkan bahwa kerajaan surga ini tersembunyi, perlu ditemukan. Dan jika seorang menemukannya, seperti tadi sebagaimana itu yang paling berharga, kita layak untuk menukarkan segala sesuatu yang kita miliki demi memperoleh kerajaan surga itu. Jadi ada 3 sifat yang bisa kita pelajari tentang kerajaan surga. Bahwa itu paling berharga dibanding apapun juga, itu sepadan ketika kita mengorbankan segala sesuatu, dan kerajaan surga memiliki sifat tersembunyi, sehingga tidak semua orang dapat mengerti dan tidak semua orang dapat menemukan. Oleh karena itu nanti akan membawa kepada tantangan kita sebagai orang-orang Kristen, sebagai pengikut Kristus, apa yang harus kita lakukan. Kemudian hal lain yang bisa kita pelajari dari perumpamaan ini, ada satu hal yang perlu kita pahami ketika dibicarakan tentang seorang yang sedang mencari mutiara, itu berbeda dengan zaman sekarang ya. Karena ingat, ini adalah konteks dikatakan ketika ini zaman Yesus Kristus. Zaman dulu itu belum ada peternakan mutiara. Kalau zaman sekarang ya, kalau di belakang saya ini saya kasih gambar mutiara ya. Kalau kita lihat apalagi ibu-ibu yang suka memakai perhiasan mutiara ya. Kalau zaman sekarang mutiara itu memang masih diambil dari kerang ya. Tapi kerang mutiara itu sekarang itu diternak. Jadi kalau Bapak Ibu sempat untuk melihat peternakan mutiara, kalau ke beberapa tempat yang lain di Indonesia banyak yang ada peternakan mutiara. Beberapa waktu yang lalu saya ke Ambon ya, ke Kepulauan K. Di situ berjajar di laut itu. Ya. Banyak kayak pondok-pondok kecil. Saya bingung, saya tanya kepada teman yang ada di sana, ini apa? Oh, itu peternakan mutiara. Ya, saya belum pernah melihat peternakan mutiara. Dan kami sempat mampir di salah satu pondok itu. Kemudian mereka menunjukkan, mereka mengambil narik tali, dan di dalam tali itu ada kayak kerangka. Di kerangka itu ada banyak kerang-kerang mutiara. Dan mereka demonstrasikan caranya ya. Mereka buka kerang itu dengan sedikit, kemudian mereka berikan suatu goresan kepada kerang yang ada di dalam itu, kemudian dia akan mengeluarkan cairan yang akan nantinya membentuk mutiara itu. Jadi itu difabrikasi ya, dibuat. Nah, waktu zaman Yesus itu berbeda sekali. Sehingga harga mutiara pada zaman Yesus itu jauh lebih berharga daripada mutiara sekarang. Kalau kita ke toko perhiasan, bisa saja kita ketemu ya, sesuai dengan anggaran kita bisa mencari. Ada kelas-kelasnya, mutiara kelas 1 ataupun kelas 5 ada juga ya, dan akan menentukan harganya. Tapi waktu zaman Yesus itu tidak. Ketika nelayan sedang mencari ikan, mereka menaburkan jala, mereka mengambil jala, akan ada muncul kerang-kerang, 1, 2, 3 kerang di dalam satu jala, kemudian kerang itu akan dilihat satu persatu. Jarang sekali kerang yang ditemukan itu memiliki mutiara. Jadi ketika seorang mencari mutiara, nelayan yang menemukan itu akan sukacita banget. Karena harga dari mutiara sungguh-sungguh berharga. Nah, ini adalah gambaran yang Yesus berikan. Ketika seorang mencari mutiara, itu tidak mudah. Dan mutiara pun bentuknya juga macam-macam ya, banyak yang cacat. Karena terjadi secara alami. Kalau terjadi di fabrikasi kayaknya lebih bagus gitu ya. Belum sudah dipoles. Makanya jadinya seperti ini ya, bulat. Padahal kalau aslinya belum bulat ya. Jadi masih banyak cacat, masih harus diolah. Nah, zaman itu ketika seorang bisa menemukan mutiara yang sangat berharga. Wow, itu seumur hidup seorang nelayan pun belum tentu menemukan satu mutiara. Sebegitu berharganya
mutiara pada zaman Yesus itu. Nah, jadi itu satu hal lagi yang perlu kita perhatikan agar kita dapat mengerti perumpamaan ini dengan lebih baik lagi. Dan yang selanjutnya yang bisa kita lihat, dalam perumpamaan ini Yesus menceritakan, kalau seorang menemukan harta yang terpendam ataupun mutiara yang sangat berharga, ada sukacita yang besar. Hasil yang diperoleh karena menemukan harta yang terpendam ataupun menemukan mutiara yang langka, itu luar biasa. Jauh lebih berharga daripada harta kekayaan seseorang secara rata-rata ya zaman itu. Jadi kalau seseorang bisa memiliki mutiara itu biasanya hanya penguasa-penguasa. Rakyat jelata tidak mungkin bisa memiliki harta yang cukup untuk memiliki mutiara kalau dia hanya pekerja biasa. Dan Yesus memberikan gambaran itu. Ketika seorang bisa menemukan harta yang terpendam, ketika seorang dapat menemukan mutiara yang langka, pasti ada sukacita yang paling besar karena seseorang memiliki harta yang sangat mahal, yang sangat indah. Nah, tentunya yang kita pahami di sini, sebagaimana sudah dikatakan, bahwa Yesus sedang berbicara tentang kerajaan surga, diumpamakan seperti mutiara yang berharga, yang langka, diumpamakan seperti harta yang terpendam, yang tidak ada orang tahu, dijual tanah bisa dibeli dengan murah, ternyata ada harta yang terpendam sehingga itu dapat membawa suatu sukacita yang besar oleh karena seseorang telah memilikinya dan menemukannya. Nah, apa pelajaran bagi kita? Ada 3 pelajaran, ada 3 kebenaran yang dapat kita pahami dan pelajari dari nats ini. Yang pertama, ya tadi saya sebutkan, kita belajar hari ini tentang harta, harga, dan hasil. Ya. 3 hal yang kita bisa pelajari, harta, harga, dan hasil. Ya. Yang pertama, harta yang termulia adalah keselamatan. Ya, kita perlu mencatat itu, kita perlu mengingat itu. Harta yang termulia adalah keselamatan. Kerajaan surga itu adalah hidup kekal di dalam Yesus. Hidup kekal dalam Yesus ini lebih berharga dari apapun juga, karena apa yang telah berharga yang kita miliki di dunia ini selain kehidupan kita. Tidak ada yang lebih berharga dari kehidupan kita. Kalau orang punya banyak harta, punya banyak uang gitu ya, pasti keinginannya banyak ya. Ingin renovasi rumah, ingin memperbaharui mobil, ingin beli motor baru, ingin punya ini, punya itu, ingin beli kalung mutiara mungkin ya. Kalau orang punya harta yang banyak, biasanya keinginannya banyak. Tapi di masa pandemi ini, kita melihat ketika seorang sakit, keinginannya hanya satu, ya, sembuh. Ya. Apalagi ada ancaman dari virus COVID-19. Ada banyak penyakit lain. Kalau orang sakit, biasanya tidak ada keinginan macam-macam. Hanya ada satu keinginannya, ingin sembuh. Ya. Nah, berarti sembuh itu untuk apa? Agar kita bisa tetap hidup kan? Nah, kita harus menyadari bahwa harta yang termulia yaitu keselamatan. Matius 16 beberapa pasal kemudian Yesus pun berkata, apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Ini kebenaran yang sangat istimewa. Harta yang termulia, harta yang paling berharga, harta yang paling besar yang dapat dimiliki oleh seseorang adalah keselamatan jiwa, keselamatan hidup, dan keselamatan itu hanya ada di dalam Yesus Kristus. Hal yang kedua tentang harga, ingat, harta, harga, hasil. Yang kedua kita bicara tentang harga. Kalau dunia mengajarkan investasi sekecil-kecilnya dapat ROI sebesar-besarnya gitu ya. Pengennya semua seperti itu. Ya, walaupun ada resiko-resiko. Tapi kita melihat di dalam Alkitab, Yesus mengajarkan bahwa harga yang perlu dibayar adalah seluruhnya. Ingat, yang pertama, harta yang termulia adalah keselamatan. Yang kedua, harga yang perlu dibayar untuk memperoleh harta yang termulia itu adalah segala-galanya, seluruhnya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Yesus Kristus, keselamatan di dalam Yesus itu tersembunyi, seperti harta yang terpendam, mutiara yang sulit sekali untuk dicari. Keselamatan dalam Yesus tersembunyi, perlu kita cari, perlu kita temukan, dan ditukar oleh keseluruhan hidup kita.
Karena memang tidak ada yang lebih berharga dibanding Yesus Kristus. Hidup penuh arti tidak dapat ditemukan. Hidup penuh arti tidak dapat ditemukan di dalam diri kita sendiri. Ya. Kita tidak bisa memberikan makna akan hidup kita ini. Yang kita dapat lakukan adalah kita dapat mencari makna itu, dan makna itu dapat kita temukan di dalam Alkitab. Mengenal Yesus dan kuasa kebangkitannya jauh lebih berharga dari apapun juga. Sehingga Paulus pun mengatakan bahwa yang ia kendaki adalah untuk mengenal Yesus dan kuasa kebangkitannya, karena yang lain dibandingkan itu adalah sampah, kotoran yang tidak berharga. Jadi kalau kita sudah menemukan yang paling berharga, kita layak untuk menyerahkan yang lainnya semuanya untuk memperoleh yang paling berharga itu. Keselamatan itu yang paling berharga. Jangan sampai ada yang lebih berharga daripada keselamatan itu. Jangan sampai ada keegoisan. Jangan sampai kita mengejar harta, tujuan hidup yang tidak tepat, sehingga kita tidak mau menyerahkan hidup kepada Yesus Kristus. Kita perlu menyerahkan seluruh hidup kita kepada Yesus Kristus. Tuhan Yesus berjanji, ketika kita menyerahkan seluruhnya, mengikut Dia sepenuhnya, kita mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, yang lainnya akan ditambahkan. Tidak salah kita punya harta, tidak salah kita punya tabungan, tidak salah kita punya investasi, namun jangan sampai itu menghalangi kita untuk mengandalkan dan menyerahkan seluruh hidup kita kepada Yesus Kristus. Yang ketiga, hasil. Harta, harga, hasil. Yang ketiga, hasil yang diperoleh kalau kita sudah menemukan harta yang termulia dengan cara kita membayar dengan seluruh hidup kita. Hasil yang diperoleh adalah sukacita besar yang melebihi segalanya. Yesus dengan jelas mengajarkan bahwa apapun yang dapat kita miliki di dunia ini tidak sepadan dibandingkan memperoleh kerajaan surga. Karena sukacita itu terdapat pada suatu hal yang kekal, bukan yang sementara, tapi yang kekal. Jika Yesus bertahta di dalam setiap bagian hidup kita, berarti kita memiliki iman bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Sehingga kita memperoleh pengampunan dosa dan hidup yang kekal. Saya mau bertanya, apakah ada yang lebih berharga daripada itu? Apakah ada yang lebih berharga daripada hidup kekal? Tidak ada. Karena ketika kita mati dari dunia ini, tidak bisa membawa harta kita. Oleh karena itu, kita perlu menyadari harta yang terbesar adalah keselamatan dalam Yesus. Harga yang perlu dibayar adalah seluruh hidup kita, karena hasil yang diperoleh adalah sukacita besar melebihi segalanya, karena kita memiliki keyakinan di dalam Yesus Kristus. Nah, mengapa demikian? Coba kita kembali dan kita merenungkan keyakinan kita tentang keselamatan kita. Apakah Bapak Ibu Saudara di sini yang saya kasihi, apakah keluarga kita mungkin apakah sudah mengenal Yesus Kristus? Mengenal dalam arti kita mengimani bahwa Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat? Atau kita masih mengandalkan lain? Oke, perhatikan Roma 3:23 berkata, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Mungkin ada yang di sini yang bertanya, dosa itu apa sih jeleknya? Bahkan biasanya dosa itu enak gitu ya. Apa jeleknya dosa? Apa celakanya dosa? Roma 6:23 berkata, sebab upah dosa ialah maut. Perhatikan ya. Roma 3:23 berkata, semua orang, Bapak Ibu, Saudara, saya, semua orang, tidak ada kecuali, telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Roma 6:23 berkata, sebab upah dosa ialah maut. Upah dosa ialah maut. Semua orang telah berbuat dosa, dan karena sudah berbuat dosa, pasti memperoleh maut. Tetapi, ada sebuah tetapi yang sangat indah, tetapi yang terindah di seluruh Alkitab. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal di dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Kebenaran, kenyataan hidup, upah dosa ialah maut, tetapi hadiah Tuhan, karunia Allah ialah hidup yang kekal di dalam Kristus Yesus. Kebenaran bagaikan mutiara yang paling berharga, jauh lebih berharga dari kehidupan kita. Apa yang Tuhan Yesus telah lakukan untuk memberikan kepada kita hidup yang kekal dan bukan maut itu?
Roma 5 ayat 8 berkata, tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita, oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Yesus Kristus telah mati ganti kita. Kitalah yang harusnya disalibkan. Kitalah yang harusnya disiksa, karena tadi upah dosa ialah maut. Kita yang harusnya merasakan derita. Tetapi Yesus Kristus telah menggantikan ketika Ia disalibkan. Dia disiksa, yang nanti akan kita peringati dalam perjamuan Tuhan ya. Dia disiksa, dia diludahi, dia dicemooh, darah tercurahkan, tercucurkan. Semua itu untuk menggantikan kita, agar kita yang berdosa tidak perlu merasakan penderitaan dan hukuman itu. Telah digantikan oleh Yesus. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita beriman bahwa Yesus adalah Allah yang telah menjelma menjadi manusia, bahwa Yesus telah mati disalibkan, kemudian Ia dikuburkan, dan pada hari ketiga Ia bangkit kembali, dan kita sungguh-sungguh percaya, di dalam hati kita tanpa ragu kita sungguh percaya bahwa Yesus telah bangkit kembali, yang menunjukkan dan membuktikan Ia adalah Tuhan dan Juru Selamat, maka kita akan diselamatkan. Itu karunia Tuhan, bukan hasil usaha kita. Kalau kita mengimani itu, kita akan diselamatkan. Dan kalau kita mengimani itu selamat, kita telah memperoleh mutiara yang paling berharga, harta yang terpendam, karena kita telah menemukan kerajaan surga yang terdapat di dalam Yesus Kristus saja. Bapak Ibu Saudara, saya mencoba kemarin melihat daftar orang terkaya di dunia. Ya. 2 orang terkaya di dunia adalah Jeff Bezos dan Elon Musk. Ya. Jeff Bezos itu adalah penemu dari perusahaan Amazon. Ya. Itu seperti Tokopedia, tapi berapa kali lipat lebih besar ya. Dimulai dari Amerika, sekarang sudah menyeluruh seluruh dunia ada ya. Nah, pendiri dari Amazon ini, ya, dia adalah orang terkaya sedunia. Hartanya itu dinilai seharga 177 miliar, tapi bukan rupiah, 177 miliar dolar Amerika Serikat. Saya coba mengkalkulasi, sampai kalkulatornya ini error terus ya. Berapa rupiah 177 miliar? 177 miliar dolar Amerika Serikat kalau dikonversikan ke Indonesia itu adalah 2.500 triliun rupiah. Bayangkan, itu kalau ruang kebaktian di Immanuel diisi dengan 100 ribuan kayaknya juga nggak cukup ya. 2.500 triliun rupiah harta kekayaannya. Wow, itu ya. 1 M aja ngebayangin uang itu seberapa banyaknya ya. Apalagi 2.500 triliun rupiah. Yang kedua Elon Musk ya, yang ada pendiri dari mobil Tesla, itu yang mobil listrik dan berbagai macam perusahaan lain, harta kekayaannya 151 miliar rupiah, miliar dolar ya. Kalau dikonversikan 2.200 triliun rupiah. Wow, nggak kebayang harta sebanyak itu ya. Tetapi ada satu kesamaan di antara 2 orang ini ya. Ketika mereka meninggal, baik Jeff Bezos maupun Elon Musk, mereka tidak dapat membawa 1 sen pun, 1 rupiah pun, 1 dolar pun tidak dapat dibawa setelah kematian. Entah mereka berdua akan ke surga atau ke neraka, saya nggak tahu. Itu berdasarkan iman mereka, apakah kepada Yesus atau tidak. Tetapi mereka tidak dapat membawa 1 sen pun untuk menolong kematiannya atau hidup setelah kematiannya. Mereka tidak bisa membawa 1 miliar atau 1 triliun untuk menyogok setan di neraka. Nggak bisa ya, dibawa uangnya ya, atau ATM-nya dibawa, ini ambil aja ATM saya. Nggak bisa untuk menyogok supaya setan tidak menyiksa mereka di neraka, tidak bisa. Jeff Bezos ataupun Elon Musk tidak bisa membawa uang sebesar 100 triliun untuk menyogok malaikat supaya nanti tolong izinkan saya masuk ke surga, saya kasih 100 triliun. Enggak, percuma. Karena di surga debunya aja dari emas, jalannya dari emas, semua dari emas. Jadi nggak ada harganya uang, rupiah apapun dolar itu. Seberapapun kayanya 2 orang terkaya dunia ini,
kalau mati tidak bisa membawa 1 sen pun untuk dibawa ke dalam kekekalan. Karena yang menentukan kekekalan bukanlah harta kekayaan, tetapi iman kita kepada Yesus. Itulah kerajaan surga. Kalau kita bisa beriman, Yesus Tuhan dan Juru Selamat, kita bisa memperoleh kekekalan, dan kita juga dapat memperoleh jaminan keselamatan di dalam Yesus. Ada 2 aplikasi yang ingin saya berikan bagi kita semua. Yang pertama, kalau kita melihat dari perumpamaan ini, ada 2 sifat. Ya. Yang pertama, orang yang menemukan harta secara tidak sengaja. Dalam bahasa Inggris itu stumble upon. Jadi tersandung, ya, dia lagi jalan-jalan mencari lahan, kemudian dia tersandung. Ketika tersandung menemukan, wah ternyata ada harga yang berharga banget dan jumlahnya banyak. Dia menguburkan harta itu kembali, dia beli kepada tuan tanahnya dan berkata, saya mau beli, harganya berapa? 100 juta, saya beli 150 juta. Ya, karena dia tahu di dalam harta itu mungkin ada MM-an jumlah hartanya. Dia beli tanah dengan murah, dia akan menemukan harta itu dan dia akan menjual harta itu sehingga dia menjadi kaya raya. Jadi tidak sengaja itu terjadi. Yang kedua, kita melihat dari perumpamaan ini, Yesus menceritakan kerajaan surga itu seumpama pedagang yang sedang mencari mutiara. Dicari ke pasar, dicari ke nelayan-nelayan, dicari ke ratusan nelayan, dan dia mencari ada nggak mutiara. Dan ketika dia menemukan, itu adalah harta yang terbesar. Jadi yang satu tidak sengaja, yang kedua sengaja mencari. Hal ini adalah aplikasi bagi kita. Itu menunjukkan kepada kita. Itu menunjukkan bahwa kabar keselamatan ini untuk berbagai macam orang. Ada orang yang sudah mencari keselamatan, ada orang yang sudah mencari meningkatkan kerohaniannya, ada orang yang mencari jaminan atau memiliki ketakutan untuk kematian. Namun ada juga orang cuek-cuek aja. Ada banyak orang ateis atau apatis terhadap agama, apatis terhadap yang kerohanian. Itu banyak orang di dunia ini seperti itu. Dengan demikian tantangan bagi kita, aplikasinya ada 2 tantangan. Yang pertama, kalau ada Bapak Ibu Saudara di tempat ini, yang masih belum memberikan seluruh hidupnya kepada Yesus Kristus, jangan tunda lagi. Yesus lebih berharga daripada apapun juga yang kita miliki. Yesus lebih berharga, harta yang termulia. Kita diajarkan, harta yang termulia itu adalah jaminan hidup yang kekal di dalam Yesus Kristus. Kalau ada yang masih ragu, apakah sudah diselamatkan atau belum? Kalau ada yang masih ragu apakah hidup saya sudah sepenuhnya diberikan atau Yesus atau belum. Kalau ada yang masih ragu kalau saya mati akan kemana, ke neraka atau ke surga. Kalau ada yang masih ragu, jangan ragu lagi. Taruh iman sepenuhnya kepada Yesus Kristus yang telah mati ganti kita, yang telah dikuburkan dan pada hari ketiga dibangkitkan kembali, menunjukkan bahwa Ia sungguh-sungguh adalah Tuhan dan Juru Selamat. Agar kita dapat memperoleh, ketika kita menemukan harta dengan harga, kita memperoleh hasil sukacita besar di atas segalanya karena kita sudah memiliki keyakinan keselamatan itu. Kalau ada yang masih ragu, nanti silakan menghubungi teman-teman pemimpin-pemimpin gereja yang ada di tempat ini. Kalau mau konsultasi juga boleh sama saya dan kita bisa membimbing ya dengan senang hati karena ini berbicara tentang kekekalan, jangan sampai tunda lagi. Aplikasi yang kedua, bagi sebagian besar kita di sini, mungkin kita sudah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan Juru Selamat. Mungkin kita sudah memiliki hidup baru di dalam Tuhan. Kita sudah beriman kepada Tuhan. Ada tantangan yang diberikan dari firman Tuhan ini. Kita perlu memberitakan Injil Tuhan. Kabar keselamatan hanya ada pada Yesus ke semua orang. Ini adalah kerajaan surga, di mana kita yang sudah memiliki jaminan menjadi bagian warga kerajaan surga. Dan karena kita menjadi warga kerajaan surga, kita perlu memberitakan tentang kerajaan surga itu, tentang Injil kepada semua orang, yang tertarik, yang tidak tertarik, yang terbuka, yang tertutup, orang baik, orang jahat, orang yang pernah menipu kita, atau orang yang sering memberikan hadiah kepada kita. Terus kita beritakan tentang kerajaan surga, karena kerajaan surga seperti harta yang terpendam, kerajaan surga seperti mutiara yang harus dicari. Karena ketika seseorang menemukannya, akan mendapatkan sukacita besar. Teman-teman, saudara-saudari kasih Tuhan, ini bukan tugas pendeta saja,
Ini bukan tugas para pemimpin saja, bukan tugas ketua kelompok KPW saja, bukan hanya guru-guru sekolah minggu saja yang harus memberitakan Injil, tapi tugas kita semua sebagai warga kerajaan surga. Kalau kita mengaku percaya pada Yesus Kristus dan kita adalah anggota kerajaan surga, Yesus menceritakan, mengajarkan dari perumpamaan itu. Yang paling berharga, lebih daripada pekerjaan kita, lebih dari pelayanan kita yang lain, lebih dari acara, lebih dari program, lebih dari tayangan, lebih daripada view di YouTube ya, lebih daripada pembangunan gedung, lebih daripada apapun juga, lebih daripada kesuksesan program-program gereja kita, lebih daripada semua itu ada yang paling berharga, yaitu bagaimana berita tentang kerajaan surga, Injil keselamatan pada Yesus Kristus dapat diberitakan ke semua orang. Di tengah-tengah keluarga kita, tetangga kita, teman-teman kita, sampai ke ujung bumi. Menjadi saksi di Yerusalem, seluruh Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Kita terus mengupayakan itu. Sehingga ketika ada 1-2 orang yang menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan Juru Selamat, semua orang bersorak-sorai dan kita akan ikut serta bersorak-sorai dengan seluruh surga. Saya mengakhiri dengan satu cerita singkat tentang seorang yang namanya William Borden. Merek Borden atau keluarga Borden ini adalah satu keluarga yang memiliki perusahaan pabrik susu ya. Nah, Borden adalah salah satu merek susu kemasan yang terbesar di Amerika Serikat ya. Perusahaan ini adalah perusahaan turun-temurun yang dimulai dari abad ke-19 pun sudah ada ya. Nah, salah satu dari anggota keluarga Borden ini ya, namanya William ya. William ini waktu dia selesai SMA karena punya prestasi nilai yang baik, oleh orang tuanya diberikan hadiah untuk keliling dunia ya. Dan ini terjadi pada awal abad 20 ya, jadi tahun 1900-an awal. Dia lulus, kemudian dia diberikan hadiah tiket keliling dunia. Setahun dia keliling dunia. Dan dia melihat banyak orang, dia melihat banyak kota-kota. Dia melihat di Asia, di Timur Tengah, bahkan di Eropa. Ketika dia pulang dari perjalanan keliling dunia ini, dia melihat dan dia sadar, wah ternyata banyak orang yang menderita, ternyata banyak orang miskin, ternyata banyak orang tertindas, ternyata banyak orang yang tersesat, karena mereka belum mengenal Yesus Kristus. Dia melihat di Asia, Timur Tengah, bahkan di Eropa banyak orang yang belum memiliki sukacita di dalam Yesus Kristus. Setelah dia kembali dari perjalanan keliling dunia itu, dia kembali ke Amerika Serikat, kemudian ia menyatakan kepada pendetanya dan juga menyatakan kepada keluarganya, saya mau menjadi utusan Injil. Wah, kaget keluarganya ya. Tentu keputusan ini ditentang dan ditolak oleh keluarganya. Tetapi dia bertekad, tercatat di Alkitab pribadinya, ketika dia berinteraksi dengan keluarganya dan keluarganya mencoba, jangan jadi utusan Injil, untuk apa? William Borden menulis di belakang Alkitabnya, dan dia tulis, no reserves, atau yang diartikan, tidak ada lagi yang perlu dipertahankan. Karena didorong terus oleh keluarganya, akhirnya dia bilang, oke lah saya mau kuliah dulu S1 umum, dan dia kuliah di universitas yang ternama, yaitu Yale University. Dan dia di situ, dia belajar mengambil jurusan umum, dia belajar karena mau dipersiapkan oleh keluarganya untuk mengambil alih perusahaannya. Tetapi setelah lulus ini, dia tetap kembali mau menjadi utusan Injil, menjadi misionaris. Dan William Borden ini ditawarkan untuk mengambil alih perusahaannya, dikasih iming-iming kalau kamu mengambil perusahaan ini, harta kamu bisa sebanyak ini. Namun dia menulis dalam Alkitabnya, no retreat. Tidak akan mundur. Yang tadi, pertama, no reserve. Tidak ada sesuatu pun yang perlu dipertahankan. Yang kedua, no retreat. Tidak akan mundur. Akhirnya, William Borden dengan bersikeras mempersiapkan diri di sebuah seminari, di Princeton Seminary. Kemudian dia belajar teologi, dia juga belajar misiologi karena mau menjadi utusan Injil. Dan dia akhirnya berangkat untuk menjangkau suku-suku bangsa yang ada di negeri Cina yang beragama Islam. Jadi dia sudah menetapkan tempatnya, dia akan berangkat ke daerah perbatasan China dan Timur Tengah. Namun sebelum dia masuk ke daerah itu, dia berkata, wah saya harus belajar bahasa Arab. Dia mampir ke Mesir dan berencana untuk menghabiskan waktu sekitar setahun untuk belajar bahasa Arab di Mesir.
Di Mesir dia mengidap suatu penyakit yang menyebabkan peradangan saraf pusat. Dalam waktu sebulan, William Borden meninggal dunia di Mesir. Sebelum dia dapat berangkat ke tempat tujuannya, William Borden baru berusia 25 tahun ketika dia meninggal. Akhirnya jenazah dikembalikan ke Amerika Serikat, dan di Amerika ini menjadi suatu berita yang heboh, karena keluarga Borden ini keluarga yang ternama pada zaman itu ya. Di Amerika Serikat ini menjadi viral ya, menjadi berita yang sangat mengejutkan banyak orang. Ada orang yang memuji keberanian William Borden, tapi lebih banyak lagi orang yang mencemooh dan berkata, aduh sia-sia hidupnya, baru berusia 25 tahun. Kenapa harus menjadi utusan Injil sampai dia harus meninggal seperti itu? Sia-sia hidupnya. Kemudian di dalam kebaktian penghiburan, kebaktian kedukaan, dari saudaranya, dia melihat barang-barang dari William Borden, dia menemukan Alkitab yang dimiliki oleh William Borden itu. Kemudian dia membaca di belakangnya, ada tulisan, no regrets, tidak ada penyesalan. Jadi kalau kita lihat, dalam setiap perjalanan hidup, William Borden mengatakan tidak ada lagi yang perlu dipertahankan, no reserve. Kemudian ketika ada banyak halangan untuk dia mundur, dia berkata no retreat, tidak akan mundur lagi. Dan walaupun dia sudah sakit, akan meninggal, belum tiba di tempat yang akan ditujunya, dia berkata no regret, tidak ada penyesalan. Karena dia sudah menemukan harta yang paling berharga, keselamatan di dalam Yesus Kristus, dan dia berkomitmen untuk mengupayakan agar berita tentang kerajaan surga ini dapat disebar ke seluruh dunia. Dia memberikan seluruh hidupnya bagi itu. Oleh karena itu, mari Bapak Ibu Saudara, kita renungkan dalam hidup kita. Tidak ada yang lebih baik berharga lagi daripada kerajaan surga, keselamatan di dalam Yesus Kristus. Oleh karena itu, mari kita beritakan Injil ini ke seluruh dunia. Karena no reserve, tidak ada lagi yang perlu dipertahankan, tidak ada yang lebih berharga, tidak ada yang lebih bernilai. No retreats, kita tidak akan mundur lagi. Dan jangan ada penyesalan, no regrets, karena kita sudah memberikan semua untuk Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami, Tuhan kami sangat bersyukur dan berterima kasih atas firman-Mu yang telah mengingatkan kami dan telah menguatkan kami. Kami bersyukur ya Tuhan oleh karena Engkau telah memberikan pengertian, Engkau telah memberikan keyakinan bagi kami untuk menyadari bahwa kerajaan-Mu, keselamatan yang ada daripada-Mu adalah yang paling berharga. Tolong kami ya Tuhan, tolong kami ya Tuhan. Di dalam hidup kami, tunjukkan hal-hal yang menghalangi kami untuk menjadikan Engkau sebagai Tuhan atas hidup kami. Berilah kami keberanian untuk mengutamakan Engkau di atas harta kekayaan, di atas keinginan ego pribadi, di atas keinginan untuk menikmati dunia ini, di atas keinginan untuk membuat diri tenar, di atas keinginan yang kami sadar itu bukanlah keinginan-Mu. Pakai kami Tuhan untuk menjadikan Engkau nomor satu. Sehingga dalam segala sesuatu yang kami lakukan, dalam keseharian kami, dalam orang yang kami jumpai, di dalam usaha yang kami lakukan, di dalam pekerjaan kami, di dalam kami menata masa depan kami, di dalam kami menyusun rencana-rencana kami, dalam kami sekolah maupun kuliah, kami dapat mempersembahkan semua itu untuk Kau pakai, sehingga kami dapat menjadi alat-Mu untuk memberitakan tentang kerajaan surga, jaminan hidup yang kekal dalam Kau saja Yesus. Inilah doa kami. Kami menyerahkan seluruh hidup kami oleh karena apa yang telah Engkau lakukan bagi kami. Engkau telah mati ganti kami. Engkau telah disiksa. Engkau hidup kembali, menunjukkan bahwa Engkau Tuhan. Sehingga kami dapat mulai keyakinan, iman, kami telah diselamatkan. Kami akan mengambil bagian di dalam perjamuan Tuhan, sebagaimana perintah-Mu untuk mengingat karya terbesar, pengorbanan yang sudah Engkau berikan kepada kami. Merasakan
jaminan dan damai sejahtera oleh karena iman kami kepadamu ya Yesus. Tolong Tuhan, pada saat kami menjalankan perjamuan Tuhan ini, sungguh kami diteguhkan, sungguh kami diingatkan bahwa Engkau adalah Tuhan Juru Selamat. Terima kasih Tuhan, pimpinlah kami, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya bagi kita untuk mengambil bagian dari perjamuan Tuhan. Saya mendorong Bapak Ibu Saudara untuk bisa mempersiapkan, mengajak Bapak Ibu Saudara untuk bisa mempersiapkan baik roti yang akan kita makan maupun anggur yang akan kita makan bersama-sama. Saya juga mendorong sebagai keluarga Tuhan, kalau memungkinkan Bapak Ibu Saudara bisa membuka kamera juga untuk kita bisa mengambil bagian di dalam perjamuan Tuhan ini sebagai satu kesatuan ya. Kita bersama-sama saling diikatkan oleh ikatan keselamatan dalam Yesus Kristus, dan kita ingin melakukan ini bersama-sama. Kita bisa mengajak juga keluarga, ya, kita juga bisa mengajak dan melihat satu dengan yang lain juga. Kalau memungkinkan kita bisa mengambil bagian ini secara bersama-sama. Mari kita lakukan. Mari kita terus mempersiapkan hati untuk mengikuti perjamuan Tuhan ini. Kita tundukkan kepala dan kita mengingat dan mengenang apa yang Yesus telah lakukan bagi kita. Mari kita ambil waktu teduh sejenak. Kita merenungkan kebaikan Tuhan. Kita merenungkan karya keselamatannya yang telah mengangkat kita dari lumpur, yang telah memanggil kita dari kegelapan, sehingga kita dapat diselamatkan, hidup sebagai anak-anak Allah, hidup dalam terang. Mari kita renungkan karya penyelamatan Yesus di salib. Ketika itu, hari sudah kira-kira jam 12. Lalu kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3, sebab matahari tidak bersinar. Dan tabir bait suci terbelah dua. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, "Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku." Dan sudah berkata demikian, ia menyerahkan nyawanya. Yesus mengajak kita untuk mengingat Dia. Kita mengingat pengorbanannya di atas kayu salib, agar kita dapat hidup yang kekal. Inilah harta yang terpendam. Inilah mutiara yang paling berharga. Inilah kerajaan surga yang dapat kita miliki oleh karena jalan yang Tuhan berikan kepada kita. Inilah wujud kasih Kristus kepada kita, kasih Allah yang begitu besar kepada kita. Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal untuk disiksa, untuk disalibkan. Hukuman yang paling hina, ditelanjangi, dicambuk, diludahi, diberikan mahkota duri, tubuhnya dicabik-cabik. Semua dilakukan karena kasih-Nya kepada kita. Yesus berkata, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Mari kita ambil roti kita. Dan Yesus pada satu saat perjamuan dengan murid-muridnya, ia mengambil roti itu, ia mengucap syukur ke atasnya, ia memecah-mecahkannya, dan ia berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Mari kita makan roti yang melambangkan
tubuh Kristus. Mari kita makan. Yesus juga pernah berkata dan mengajarkan kepada murid-muridnya dan kepada kita semua. Yesus berkata, "Akulah pokok anggur, dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa." Kita telah bersatu dengan kematiannya, kita juga bersatu dalam kebangkitannya. Kita telah menjadi satu karena iman kita kepada Yesus Kristus. Yesus mati dan hidup kembali, sehingga kita dapat menjadi satu dan tinggal bersama dengan Dia. Semua ini menjadi benar dan menjadi nyata dalam hidup kita karena darahnya telah tercurahkan bagi kita. Di kayu salib, Yesus dicambuk, diberikan mahkota duri. Darah menetes, darah tercurahkan. Anggur melambangkan darah Kristus itu, yang telah menguduskan kita, yang telah menebus kita. Mari kita ambil anggur kita. Di dalam perjamuan yang sama, Yesus mengambil cawan sesudah makan itu. Lalu ia berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku." Mari kita minum anggur yang melambangkan darah Kristus. Mari kita berdoa sekali lagi. Tuhan Allah Bapa kami, sungguh ajaib dan sungguh indah karya keselamatan, pengorbanan yang sudah Engkau lakukan demi kami, umat manusia. Darah-Mu tercurah, tubuh-Mu disiksa, semua oleh karena kasih-Mu kepada kami. Kami memperingati Engkau, karya keselamatan yang Kau lakukan di kayu salib, melalui perjamuan Tuhan ini. Kiranya kami dalam setiap harinya mengenang pengorbanan-Mu. Kami mengenang keselamatan yang telah kami terima. Sebagaimana firman-Mu Tuhan, ketika kami sudah menemukan itu yang paling berharga di dunia ini, pakailah kami untuk menjadi alat memberitakan Injil-Mu itu pada semua orang yang kami jumpai, di dalam kelemahan kami maupun kekuatan kami, di dalam kemampuan maupun ketidakmampuan kami, dalam keterbatasan kami maupun kelebihan kami. Kami hendak Engkau pakai untuk menjadi saksi-Mu. Kuatkan kami yang lemah ya Tuhan, sembuhkan kami yang sakit. Pakai kami Tuhan seutuhnya untuk menjadi alat demi kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Saya serahkan kembali ke bawah acara. Baik, terima kasih untuk Pendeta Ardi Wiryadinata atas pelayanannya pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati Pak Ardi dan keluarga. Oke, sebelum ibadah selesai, saya akan berikan sedikit pengumuman. Yang pertama, minggu depan ibadah diadakan secara online bagi Bapak atau Ibu saudara-saudari yang kurang memungkinkan untuk beribadah secara online. Bapak Ibu dapat mengikuti ibadah secara onsite di IBC, di gereja, dengan menerapkan protokol kesehatan. Pengumuman berikutnya, pelayanan firman dalam ibadah minggu depan akan dilayani oleh Saudara Ken Jax, mahasiswa semester 6 STT Baptis Bandung. Dan ada juga persekutuan doa pagi
diadakan setiap hari Senin sampai dengan hari Sabtu, pukul 6 sampai 7 pagi, secara onsite di gereja dengan protokol kesehatan. Dan diadakan juga secara online, nanti linknya akan dibagikan di grup WA keluarga IBC. Linknya lewat Google Meet. Oke, selamat ulang tahun juga bagi jemaat IBC yang berulang tahun minggu ini. Ada Saudara Ken Jax, Ibu Lipi, Ibu Heni, dan Bapak Iwan. Tuhan Yesus memberkati. Demikian informasi tambahan IBC Update hari ini. Kita akan berdoa penutup. Dan yang akan memimpin doa ini adalah Pendeta Ardi Wiryadinata. Namun sebelumnya kita akan menyanyikan lagu Tuhan Yesus, Tuhanku memberkatiku. Silakan untuk operator untuk menayangkan lirik lagu. Memberkati, Tuhan melindungi menghinapimu, memberi kasih karunia, Tuhan menyinariku dengan wajah-Nya, memberi kasih karunia, sejahtera di pintu Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Allah Bapa kami sungguh berterima kasih dan bersyukur karena kami dapat berkumpul dan bersatu sebagai umat-Mu. Kami bersyukur ya Tuhan, kami dapat dipersatukan di dalam hati, pikiran kami, dalam roh kami yang dipersatukan oleh karena iman kami kepada-Mu Yesus. Kami bersyukur atas kesempatan kami dapat menyatakan kasih kami dan iman kami kepada-Mu melalui puji-pujian yang telah kami naikkan, melalui firman-Mu yang kami dengar, dan kami bersyukur karena Engkau berbicara kepada kami secara pribadi, dan juga Tuhan melalui perjamuan Tuhan yang kami lakukan dalam penuh ketaatan akan perintah-Mu untuk mengenang dan memperingati Engkau. Dan kiranya Tuhan, kami senantiasa mengenang dan mengingat Engkau, bukan hanya sekali seminggu, bukan hanya sekali sehari, tapi setiap saat di dalam kehidupan kami, selalu mengenang dan mengingat kebaikan-Mu, karya keselamatan yang Engkau telah karuniakan kepada kami. Karena itu Tuhan, berdoa Tuhan, kiranya Engkau juga menyertai kami dalam segala kegiatan kami. Kami mohon terus Tuhan tuntunan-Mu dalam usaha kami, dalam pekerjaan kami, di dalam keseharian kami, di dalam tutur kata tingkah laku kami, di dalam kami sekolah, dalam kami kuliah, dalam kami bepergian, ataupun kami di rumah. Hendaknya Tuhan, seluruh hidup kami dapat mencerminkan bahwa Engkaulah Tuhan, Juru Selamat kami yang kami sembah, yang kami ikuti. Kami mohon Tuhan bagi kami yang sedang sakit, ataupun lemah tubuh, kami mohon jamahan-Mu ya Tuhan. Kiranya kuasa-Mu dapat kami rasakan, kesembuhan, penguatan, dapat kami peroleh ya Tuhan, sehingga kami dapat bersaksi bahwa kesembuhan kami, penguatan kami datangnya daripada-Mu. Bagi kami yang sedih, bagi kami yang sedang cemas, bagi kami yang sedang mengkhawatirkan akan hari esok, kami mohon damai sejahtera-Mu dan pengharapan dalam Engkau dapat menguatkan kami, sehingga apapun yang kami hadapi, kami dapat bersaksi dengan sukacita kami, dengan bahagia kami, bahwa kami dapat mengalami itu karena kami memiliki Yesus dalam kehidupan kami. Kami menyerahkan Tuhan juga untuk pelayanan kami, secara khusus kami mendoakan untuk jemaat
Gereja Baptis Indonesia Immanuel ya Tuhan, kami berdoa kiranya Engkau menyertai dalam setiap kegiatan, dalam setiap program, dalam setiap kebersamaan, dalam setiap persekutuan, kebaktian, dan dalam kehidupan sebagai satu keluarga dan jemaat-Mu. Kiranya Tuhan, jemaat-Mu dapat saling menguatkan dan mendoakan, dapat saling menolong, dapat saling melayani, sehingga persatuan yang dapat dipancarkan menjadi suatu kesaksian yang tidak mungkin diabaikan oleh orang-orang sekitar ya Tuhan, sehingga nama-Mu dapat dimuliakan oleh karena persatuan yang Kau karuniakan bagi jemaat Immanuel ini Tuhan, di dalam kesehariannya dan di dalam pelayanannya. Terima kasih ya Tuhan atas waktu kami dapat berkumpul bersama-sama sebagai umat-Mu, yang berdoa semua yang kami lakukan telah membawa menyenangkan hati-Mu dan membawa kemuliaan bagi nama-Mu, karena bagi-Mu-lah kemuliaan selama-lamanya. Dan jemaat yang dikasihi Tuhan, inilah perintah yang Yesus amanatkan kepada kita. Tuhan Yesus berkata bahwa kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Oleh karena itu pergilah, jadikanlah segala bangsa muridku, baptislah dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka untuk melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku beserta dengan engkau sampai kepada akhir zaman. Amin. Amin. Terima kasih. Baik, Jemaat IBC, saat ini sebelum kita mengakhiri ibadah, kita mau foto bersama dulu. Silakan untuk open cam-nya. Semua ya, open cam. Oke, saya hitung ya. Operator tolong untuk di screenshot. Ada 2 slide. Oke, slide yang pertama dulu. 1, 2, 3. Sekarang slide kedua. 1, 2, 3. Satu kali lagi ya Bapak Ibu. 1, 2, 3. Sekali lagi, slide kedua. 1, 2, 3. Oke, makasih Bapak Ibu. Terima kasih keluarga IBC. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau ucapan. Ibadah selesai dan selamat pagi, selamat melanjutkan aktivitas. Tuhan Yesus senantiasa memberkati kita semua. Terima kasih Pak Ardi. Terima kasih sama-sama, Tuhan berkati semua ya. Tetap semangat dalam Tuhan. Tuhan berkati.